Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ATM Doa ini dalam keadaan sehat dan juga lancar rezekinya. Sholawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat ATM Doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita bahas lebih lanjut amalan kali ini, mohon kerendahan hatinya untuk menekan tombol like, subscribe, dan tonton sampai selesai videonya agar tidak terjadi salah paham. Dan tulis semua hajat-hajat para sahabat semuanya di kolom komentar. Nanti insya Allah kita aminkan bersama-sama. Sahabat ATM Doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah meninggikan derajat Anda dan keluarga Anda dan memudahkan segala urusan Anda dan membuka pintu-pintu rezeki yang melimpah serta berkah dari segala arah tak terduga. Amin, amin ya rabbal alamin. Amalan kali ini adalah kita akan membahas kehebatan surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah, surat ini sudah sangat termasyhur di kalangan umat muslim dalam hal untuk memudahkan rezeki. Banyak dalil-dalil yang terbukti dari beberapa sabda Rasulullah SAW dalam hadis dan penjelasan para ulama-ulama terdahulu. Berikut petikan dalil-dalil tentang keutamaan dan fadilah surat Al-Waqiah. Adapun khasiat dan kegunaan pembacaan surat Al-Waqiah banyak sekali. Di antaranya ialah barang siapa yang membiasakan istiqomah membaca surat Al-Waqiah, maka ia akan selamat atau terhindar dari kefakiran, tidak fakir selama-lamanya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membiasakan membaca surat Al-Waqiah, maka orang itu tidak akan fakir selama-lamanya, mendapatkan rezeki yang banyak tanpa susah payah dan tidak begitu sulit dalam mendapatkannya. Asy-Syaikh Muhammad Haqi An-Nazili dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 169 mengatakan, siapa yang membaca surat Al-Waqiah, maka Allah memberikan rezeki yang banyak kepadanya tanpa susah payah, tidak sulit dalam mendapatkannya, terusir kefakirannya, serta menjadi orang yang kaya raya. Rasulullah SAW bersabda, artinya, siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan tersentuh kesulitan ataupun kefakiran. Surat Al-Waqiah adalah senjata yang sangat ampuh untuk mendatangkan kekayaan, maka bacalah surat Al-Waqiah dan ajarkan kepada anak-anakmu. Syekh Ahmad Ad-Dairabi dalam kitab Mujarobat Ad-Dairabi Al-Kabir halaman 21 mengatakan, ketahuilah olehmu bahwa surat Waqiah ini memiliki rahasia yang sangat agung, khasiat yang mengherankan, keistimewaan yang luar biasa dalam meraih kekayaan dan mengusir kefakiran. Terpenuhi hajatnya disebutkan dalam kitab Mujarobat Ad-Dairabi Al-Kabir halaman 21. Artinya, sebagian ulama mengatakan siapa yang membaca surat Al-Waqiah sebanyak 41 dalam satu majelis atau sekali duduk tidak berpindah-pindah, maka
terpenuhilah hajatnya, terutama yang berkaitan dengan rezeki. Dicintai, disegani, dan dihormati oleh semua orang. Bahkan mampu merukunkan kedua orang dalam hal yang halal. Disebutkan dalam kitab Syamsul Ma'arif halaman 129, artinya termasuk khasiat surat Waqiah ialah bisa menundukkan semua orang, dicintai semua orang, dan mampu merukunkan kedua orang dalam hal yang halal. Mendapatkan keselamatan ketika masuk atau menemui para atasan, pembesar negara, pemerintah, menteri, hakim, dan lain-lain. Syekh Al-Iman Ahmad Ali Al-Buni berkata dalam kitab Syamsul Ma'arif halaman 129, artinya termasuk khasiatnya surat Al-Waqiah ialah bisa mendapatkan keselamatan ketika masuk atau berkunjung kepada para raja-raja, para menteri, para hakim, dan lain sebagainya. Khasiat surat Al-Waqiah lainnya yaitu mendapatkan berkah ilmunya, berkah rezekinya, putra-putrinya, dan giat dalam beribadah. Sebagaimana kata sebagian guru kita, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah 14 kali setiap habis sholat asar, maka selekas mungkin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam hal rezeki. Barang siapa membaca 3 kali sesudah sholat isya dan subuh, maka ia akan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pekerjaan yang ringan. Barang siapa membaca surat Al-Waqiah sebanyak 41 kali dalam sekali majelis tetap tidak pindah sebelum mencapai hitungan 41 kali, maka selekas mungkin hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam hal permintaan rezeki. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah sebanyak 41 kali selama 40 hari berturut-turut tanpa putus satu hari pun, maka ia akan diberi rezeki yang lapang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa susah payah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka ia akan diselamatkan dari kemiskinan, dan surat Al-Waqiah itu bila dibaca bisa menyebabkan kaya. Oleh sebab itu, biasakanlah membaca dan ajarkan anak-anakmu. Sesungguhnya sahabat Utsman bin Affan ingin menghadiahkan sejumlah uang kepada Abdullah bin Mas'ud, tetapi ia menolak pemberian Utsman bin Affan tadi. Kemudian Utsman bin Affan berkata, belanjakanlah uang ini untuk anak-anakmu. Ia pun menjawab, apakah engkau takut mereka akan kekurangan? Sesungguhnya mereka telah aku perintahkan agar membaca surat Al-Waqiah. Karena aku mendengar sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan mengalami kekurangan selamanya. Barang siapa membacanya setiap habis sholat fardu, maka ia akan dimudahkan oleh Allah segala urusannya, terutama dalam hal rezeki. Bila surat Al-Waqiah ini dibaca di dekat orang yang sedang sakit keras, maka orang yang sakit tersebut insya Allah lekas diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila surat Al-Waqiah pahalanya dihadiahkan kepada ahli kubur, akan meringankan siksaannya. Sahabat ATM doa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah pengalaman mengamalkan surat Al-Waqiah dan sholawat nariyah. Sahabat ATM doa yang beriman, ada sebuah kisah yaitu seseorang yang telah mengamalkan surat Al-Waqiah dan sholawat nariyah. Dahulu dia begitu susah sekali mencari pekerjaan ke sana kemari, begitu sulit, tidak ada kunjung harapan, apalagi beliau sudah berumah tangga dan mempunyai seorang anak-anak yang harus dinafkahi. Dia tidak pantang menyerah dan berkeyakinan Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang sedang dalam kesulitan. Dengan menjalankan perintah Allah, dengan rajin berpuasa Senin Kamis, mendirikan sholat baik yang fardu maupun yang sunnah, baik sholat duha dan tahajud. Setiap selesai mengerjakan sholat selain berdoa, beliau selalu berzikir, sholawat nariyah, dan membaca surat Al-Waqiah. Subhanallah, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya.
Ia tidak sengaja diterima bekerja di perusahaan, gajinya 20 juta per bulan. Itulah salah satu buku janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh hamba-hambanya yang bertakwa dan istiqomah dalam beribadah, yang tertulis dalam firman-Nya, yaitu barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Dan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya dijelaskan, Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Quran Surat Asy-Syura ayat 19. Itulah karunia, dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha mensyukuri. Quran Surat Asy-Syura ayat 23. Mudah-mudahan cerita tersebut sebagai semangat atau motivasi kita bersama memperbaiki diri untuk beribadah dan taat serta istiqomah terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, izinkanlah saya memohon maaf apabila terdapat kekhilafan atau penyampaian kata-kata. Semoga sholawat yang tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dapat menjadi sumber keberkahan dan keberuntungan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.